kita semua ini memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, iqra'uhu al-Qur'an, bacalah oleh kalian Quran, fa innahu, maka sungguhnya Quran ya'ti akan datang yaumul qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, dalam kondisi membela, li ashabihi, kepada para ahli Quran. Ashab ini ya macam-macam tingkatan, kata para ulama, sampai yang hafal Fatihah pun itu juga termasuk ashabul Quran, tapi bagian yang dikit, karena kenalnya Al-Quran itu hanya dikit. Di sahib itu adalah satu kata dalam bahasa Arab menunjukkan dia ini akrab dengan yang selepasnya. Ini sahibun naum, tukang tidur, sahibul akal, tukang badok, sahibul kasal, pemalas. Kalau sahibul Quran sebenarnya orang yang akrab dengan Quran. Nah, gelarnya umat Muhammad sebetulnya ashabul Quran, tentu dengan berbagai macam tingkatannya. Tambah banyak baca, dia akan tambah banyak dapat pembelaan dari Al-Quran. Yang bela loh firman Allah sendiri. Sebagaimana cerita saya tadi, bahwa Quran akan membela para pembacanya yang sangat akrab dengannya di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini firman Engkau atau tidak toh? Kalau saya ini firman Engkau, saya minta fulan ini yang telah begitu akrab baca saya siang malam, dia istirahatnya kurang, tidurnya kurang gara-gara membaca firman-Mu, maka saya minta dia ini Engkau ampuni dosanya, Engkau masukkan ke surga, begitu. Yang bela itu langsung kalamullah sendiri, ya mesti akan diterima oleh Allah. Maka kita ini di pondok, di lingkungan orang-orang ngapalkan Quran, di lingkungan orang-orang yang bagus bacaannya Quran, tapi kita sendiri belum tentu. Karena di akhir tahun sering kita tes pelajar Al-Fatah, sebagian bagus bacaannya sampai tidak kalah dengan Imam Masjidil Haram. Tapi sebagian tuh bacaannya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masya Allah. Ini menunjukkan bahwa lingkungan yang baik untuk pendidikan itu belum tentu kita dapat manfaat dari itu kalau kita nggak masuk. Jadi di Al-Fatah ada furusiyah, sekian banyak santri bisa nendang dengan baik, mukul dengan baik, bisa praktek jurus-jurus dengan baik. Akhirnya kelihatan kalau dia ini ya laki-laki yang sebenarnya. Gotot, six pack, lari kenceng. Satunya nggak peduli, laki-laki tapi hamil 9 bulan. Atau dia ini bukan gendut tapi kerempeng sampai seperti hanger. Nggak usah ditonjok, dia ada hujan, agak ada angin udah jatuh sendiri. Maka kita ini dalam macam-macam suasana peningkatan di Al-Fatah belum tentu kita meningkat. Kalau kita nggak ikut, ayat hirzi, mental kuat, hafalan kuat, mudah takwa, masya Allah. Tapi ayat hirzi ngantuk terus, nggak pernah baca sebetulnya, hanya duduk bersama orang-orang yang baca. Ya lumayan lah timbang duduk di warnet. Tetapi ya ini bukan orang yang baca ayat hirzi yang nggak dapat fadilahnya membaca, dapat fadilahnya kumpul dengan orang-orang yang baca. Namanya di Madinah itu pelajarannya sama, pengajarnya sama. Yang duduk di kelas hasilnya berbeda. Satunya meyakini, satunya mengamalkan, satunya mempraktekkan, jadi sahabat manusia terbaik selepas para anbiya. Kelompok yang kedua tidak yakin, tidak percaya, bolosan, ngantuan, megel netok, akhirnya jadi punya gelar yang tidak pernah diberikan
gelar seburuk itu kepada umat sebelumnya, munafiqin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira.